satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, Hai putra Negeri. satu nusa, satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, Satu bangsa, satu bahasa. Bangun pemudi-pemuda Indonesia. tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bendera siap. kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Untuk memperingati arwah para pahlawan kita yang telah gugur demi kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sejenak hening cipta. Mulai.
meningkatkan daya jual kita, output sekolah ini. Tentu harus proses, mulai dari penerimaan peserta didik baru, kemudian dalam proses KBM-nya, disiplinnya, administrasinya, sampai lama pendidikan di sekolah kita ini 3 tahun harus dapat diyakini semua made in SMK Negeri 2 Sasabalita sudah standar nasional, sudah standar regional, bahkan nanti standar internasional. Go nasional, go regional, ASEAN, MEA. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dosa sesama kami terlebih dahulu di hadapan-Mu. Terimalah doa persembahan ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dari lanjutan materi kita minggu yang lalu tentang pencemaran lingkungan. Jadi ini kita bahas tentang jenis-jenisnya. Yang akan kita bahas untuk hari ini itu polusi udara. Jadi sebelum Bapak jelaskan nanti, Bapak tayangkan dulu video animasi tentang polusi udara. Anak didik kalian memberikan tanggapan atau pertanyaan yang kurang dimengerti dari video tersebut. Jadi kita sama-sama aktif. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai.
Oke. Standar kompetensinya memahami polusi dan dampaknya pada manusia dan lingkungannya. Materinya polusi udara. Dan di atmosfer itu ada nitrogen 78%, oksigen 20%, dan lain-lain. Proses terbentuknya ozon, ultraviolet, hidrokarbon, dan nitrogen. Dampak yang ditimbulkan oleh ozon: penyakit asma, sesak napas, batuk, sakit tenggorokan. Yang kedua, karbon monoksida. Sumbernya dari kendaraan bermotor, kemudian asap pabrik atau industri. Dampak yang ditimbulkannya: pusing, lelah, sakit kepala. Karbon monoksida dapat mengakibatkan mati lemas atau kematian mendarat pada manusia. Yang ketiga, timah atau ozon beracun. Sumbernya mobil, pembangkit listrik, industri, pengelupasan cat. Dampak yang ditimbulkan oleh timah pada anak-anak, IQ rendah, masalah pada ginjal, kemudian pada orang dewasa, stroke dan serangan jantung. Keempat, efek rumah kaca. Sumbernya penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu di kendaraan, pembangkit listrik, industri, dan perumahan. Dampak yang ditimbulkan efek rumah kaca itu global warming atau pemanasan global. Yang kelima, materi partikulat zat padat cair di udara. Dibedakan atas kasar, contohnya debu, cipratan air laut. Partikel halus, contohnya pembakaran bahan bakar fosil. Dampak yang ditimbulkan oleh partikulat atau partikel: asma, gangguan pernapasan. Bagaimana cara mengurangi polusi udara? Yang harus kita lakukan, yang pertama, menggunakan transportasi umum. Berikutnya, melakukan remobilisasi. Itu salah satu usaha yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Sampai oke, baru selesai sampaikan animasinya. Bagi anak didik kami yang ingin memberikan pertanyaan pendapat tentang video animasi tersebut, bisa menanyakan biar nanti kita sama-sama mencari jawabannya. Oke, yang pertama, Yevita. Jadi yang animasi tadi Pak, saya mau menanyakan tentang efek rumah kaca. Oke. Selama ini saya berpikir Pak, bahwasanya efek rumah kaca itu adalah rumah yang memiliki atap dari kaca Pak, atau bangunan yang terbuat dari kaca Pak. Yang mau saya tanya Bapak, apa itu efek rumah kaca Pak, dan kenapa bisa terbentuk efek rumah kaca Pak? Oke. Jadi efek rumah kaca. Tadi pertanyaannya kita, Pak, selama ini saya beranggapan kalau efek rumah kaca itu bahwa rumah atau bangunan yang tersusun atas kaca. Oke, ternyata kalau efek rumah kaca itu, efek rumah kaca bukan bangunan yang tersusun atas kaca, tapi ini dinamakan lapisan berupa lapisan kaca. Kenapa dikatakan lapisan kaca? Karena tersusun atas gas-gas pencemar seperti karbon dioksida atau klorofluorokarbon (CFC). Dua jenis gas ini apabila jumlahnya melebihi batas yang ditentukan akan membentuk lapisan kaca. Lapisan kaca yang terbentuk ini akan mengakibatkan panas di bumi itu tidak dapat keluar ke atmosfer. Jadi di malam hari tetap panas. Yang inilah dinamakan yang akan ditimbulkan efek rumah kaca, yaitu global warming atau pemanasan global. Sudah? Oke, yang lain yang ingin bertanya? Paulus. Dari video pembelajaran tadi Pak, saya ingin bertanya tentang mati lemas karena disebabkan oleh karbon monoksida. Saya pernah membaca di surat kabar bahwa ada seseorang yang menyalakan kendaraan bermotornya di garis
Tetapi secara tiba-tiba ia meninggal dunia Pak. Yang mau saya tanya Pak, apa hubungan antara karbon monoksida dengan kematian secara tiba-tiba Pak? Oke. Warni,